Karo merupakan satu di antara kabupaten di Indonesia yang terus menjaga dan melestarikan adat dan budaya. Menangkap peluang bisnis yang besar, Averiana Barus mengadu peruntungan dengan membuka Rumah Uis. Rumah Uis sebagai bentuk wujud nyata kecintaan Averiana Barus terhadap budaya asalnya yaitu tanah Karo, terus berupaya bertransformasi menghadirkan kain Uis yang dipadukan dengan style yang lebih modern sehingga menambah nilai plus bagi para peminatnya. Kira-kira gimana cerita di balik Rumah Uis? Saksikan perjalanannya berikut ini. Rumah Uis yang ia dirikan bukan sekadar tempat usaha, tetapi juga sebuah wadah yang mengangkat dan memperkenalkan budaya Karo ke khalayak yang lebih luas. Di sini, berbagai produk khas Karo ditampilkan, mulai dari pakaian adat, kain tenun tradisional, hingga aksesoris yang syarat dengan nilai budaya. Ya, Tribuners, ini dia ya koleksi dari Rumah Uis. Cakep-cakep, tapi Kak, boleh dijelasin mungkin ini terbuat dari Uis apa gitu kan? Jenis Uis ada banyak sekali ya Kak? Banyak. Walaupun nampaknya mirip-mirip ya, tapi kayak gini, ini kan sebenarnya set. Yang tadi saya bilang bahwa sekarang sudah ada set one set ya, one set. Di sini kita juga jual sama kebayanya sekalian biar orang nggak ribet. Tapi kayak gini, ini termasuk motif yang baru, namanya keret-keret ketadu. Keret-keret ketadu. Oke. Nanti mungkin lebih jelas nanti bisa kita ini. Tapi ini salah satu ornamen yang tadinya di kayu, kita pindahin ke kain. Ke kain. Oke. Kalau ini standar set Uis Nipes, termasuk ini warna yang baru ya. Nah ini termasuk yang new trend, warna-warna calm atau warna-warna pastel. Nah sama kalau kemeja, kita selalu ini best seller salah satu. Ini sistemnya kan kombinasi sama Uis Karo, ini beka bulu. Ini kain paling Karo. Kain paling Karo. Ini orang kayaknya tahu semua kalau ini Karo pastinya gitu. Kayak gitu ya. Tapi kan nggak mungkin ini terus gitu ya. Makanya kita coba juga dari berbagai motif yang lain gitu dalam bentuk kemeja. Kita juga punya koleksi aksesoris dan tenun-tenun premium. Ini yang premium ya kayak di kota-kota ini. Kita bilang ini premium karena ini biasanya limited edition. Oke. Terus nggak banyak. Ambil ya Kak? Boleh. Nah. Ini biasanya one set juga. Oh ini one set juga ya? Iya. Biasanya kalau sekarang ini yang sedang tren. Orang datang ke sini mencari ada set Uis Nipes katanya. Set Uis Nipes ya. Ya, sudah sama dengan sarungnya. Baik. Gitulah. Selain itu kita juga ada sih semua barang-barang atau Uis-Uis yang dipakai untuk adat kayak tudung. Kayak sarung gitu. Kayak sarung ini kan sebenarnya ini bukan sarung khas Karo, tapi orang Karo suka. Nanti ini dipakai sehari-hari mau di acara adat resmi maupun hanya kumpul keluarga karena yang perempuan tuh kan tetap pakai sarung ya. Jadi ini sarung selalu ada karena memang orang Karo perlu. Keren sekali Kak Ave. Nah ini dia aksesoris yang tetap terinspirasi dari Uis ya Kak ya? Yang pertama misinya kita nggak ada sampah. Jadi potongan paling kecil pun kalau bisa kita jadikan produk. Ini kayak gelang-gelang gitu ini. Kalau untuk gelang ya, tapi kalau tas memang kita buat khusus juga ya, karena kan kayaknya nggak lengkap gitu. Kalau yang namanya produk fashion kalau nggak ada tas kayaknya kurang lengkap gitu kan. Makanya kita adakan juga tas, clutch, dompet, dan aksesoris bervariatif. Artinya sampai atas rambut sampai ke kaki. Nah kalau yang terpampang nyata di sini Kak ada banyak sekali kain. Ini kain apa aja Kak? Apakah ini jenis Uis semua kah? Bener. Ini signature dari sini, orang kayaknya kalau ke Rumah Uis itu memang mau mantengin ini ya. Kayak galeri besar. Ini koleksi hampir semua warna, semuanya kita taruh. Tapi ini kebanyakan Uis Nipes untuk perempuan. Makanya colorful warnanya begini. Juga ceria-ceria ya. Nah ini yang saya bilang kalau dulu kan warna Uis itu kan hanya begini, merah, begini, kuning, hitam gitu ya. Sekarang sudah lebih berwarna. Lebih mengikuti perkembangan zaman juga. Kita juga ya selain Uis kita coba buat produk souvenir
yang bisa dijangkau banyak orang kayak kaos, ya untuk memeriahkan orang datang ke sini, tapi ada yang mau dibawa. Gitu. Oke. Oke Kak Astri, ini tuh lagi proses apa sih Kak? Ini namanya jahit pinggir. Nama mesinnya ini mesin obras. Mesin obras. Jadi untuk menjahit pinggir-pinggirnya biar rapih gitu. Iya, biar serat-seratnya ini, serat kainnya nggak keluar gitu. Oke, nah Kakak kan sebagai penjahit juga nih di rumah Uis itu kesulitannya apa sih Kak? Kalau lagi menjahit kain Uis itu sendiri? Kesulitannya sih nggak terlalu banyak ya. Paling kalau ada yang salah di situ kita kayak membuka lagi, harus dijahit ulang gitu. Terus kayak gugup aja gitu motongnya karena kainnya agak mahal kan. Kainnya mahal, oke. Nah kalau sehari itu bisa menghasilkan berapa jahitan Kak untuk kain Uisnya? Mulai dari buat pola, motong, sampai menjahitnya sampai selesai itu kira-kira satu baju selesai. Satu baju untuk satu hari ya. Kalau untuk prosesnya apa aja Kak? Mulai dari kain yang masih mentah. Prosesnya itu ya kayak aku bilang tadi, kita buat pola dulu, baru kita potong kainnya, terus kita jahit biar udah bisa jadi baju gitu. Oke, berdasarkan desain yang sudah dibuat. Oke, boleh dilanjutkan. Nah ini dia Tribuners, dua baju yang baru aja selesai dijahit. Ini tuh berasal dari Uis Kurung Tendi dan juga Uis Julu. Cakep sekali ya. Ya kayaknya Tribuners udah salvok nih sama sebelah saya ya, ada wanita cantik udah anggun sekali memakai Uis. Ini Uis jenis apa Kak? Litap lembu, kombinasi dengan kain polos dan payet lah. Tapi ini nama Uisnya litap lembu. Oke, nah buat yang belum kenal nih, di sebelah saya udah ada owner dari rumah Uis Tribuners, yaitu ada Kak Verina Barus. Halo Kak Verina. Biasanya dipanggil Kak Ave ya? Ave ya. Ya Kak Ave. Oke Kak Ave, mungkin Tribuners sudah penasaran kali nih Kak, gimana awal terbentuknya rumah Uis ini sampai sekarang itu customer-nya udah ada dari mancanegara Kak Uis? Iya pelan-pelan sih, pelan-pelan dari satu barang, satu desain menjadi bervariasi pelan-pelan ya, karena sudah hampir 10 tahun juga. Jadi saya pikir ya memang prosesnya pelan, tapi tetap kita rajin keluarkan produk baru kan, desain baru dari kain, dari pakaian, dari aksesoris, barang fashion gitu. Jadi pelan tapi pasti sepertinya. Oke. Nah tapi awalnya kenapa bisa kepikiran untuk membuat apa ya Kak ya, terobosan baru dari bahan Uis? Awalnya banget sih misinya, saya berpikir supaya kain karo itu tidak hanya teronggok di lemari. Oke. Karena kan dulu kain karo itu hanya dipakai untuk adat aja. Jadi sisanya itu lapuk di lemari. Oke. Akhirnya dipakai tutup peti, gitu kan. Ya terkubur kan. Jadi saya pikir kenapa tidak dibuat menjadi produk fashion yang dipakai tidak hanya untuk di peradatan, tidak hanya acara adat, tapi bisa juga orang sehari-hari atau event khusus gitu. Makanya terpikirlah untuk membuat aksesoris, pakaian, atau barang-barang yang ready to wear gitu, istilahnya. Itu apanya ya, pandangan pertama aku pikir ya biar kain karo yang cantik, yang halus, yang detailnya sebagus ini nggak cuma disimpan jadi kenang-kenangan di lemari gitu. Tapi tetap bisa digunakan untuk acara-acara penting. Karena kan gini, hanya adat ya Kak ya. Kain itu kalau di orang karo ada istilahnya maneh-maneh. Maneh-maneh itu kayak warisan ketika kita sudah meninggal. Oke. Itu memang salah satunya adalah Uis. Nanti Uis ini diwariskan kepada keluarga, termasuk keluarga jauh juga. Jadi dulu kain ini ya hanya yang paling berharga dijalankan di peradatan di Jambur ketika kita menikah atau meninggal. Lalu diwariskan sebagai pilihlah punyamu yang mana gitu. Oke, nah awal mulanya kepikiran
itu berjalan dengan lancar nggak Kak untuk merintis Rumah Uis dari awal? Kalau saya bilang lancar sih lancar, cuman kan namanya perjalanan tuh pasti aja ada aja gitu istilahnya Maya. Ada aja yang kita sangka bukan tantangan menjadi tantangan, kita sangka menjadi bahkan kita tidak sangka juga seperti sekarang, tapi bisa juga gitu. Artinya sama aja gitu. Tapi yang pertama dulu ini soal penerimaan. Penerimaan itu tidak segampang sekarang. Kalau sekarang kan orang udah bangga pakai baju karo, pakai baju etnik gitu ya. Kalau dulu nggak seperti itu. Artinya dulu kenceng juga kontranya. Walaupun banyak yang pro, tapi kontranya kenceng juga. Ini kontra dari penikmat atau penerima customer gitu ya Kak? Kalau customer mah udah pasti suka makanya dia beli kan. Mereka juga yang menyelamatkan saya untuk bisa sampai sekarang. Yang kontra itu datang dari pihak mana Kak? Biasanya yang nggak beli. Oke. Apa sih itu Uis kayak gitu ya? Biasanya itu mereka yang merasa memiliki Uis, punya nilai, bagi mereka mungkin nilainya spesial, bagi mereka mungkin sakral, bagi mereka nggak sewajarnya, nggak selayaknya dicacah-cacah, digunting-gunting menjadi seperti ini. Jadi nggak salah juga kan mereka mengeluarkan pandangan. Katanya kok kayak nggak punya adat gitu, kainnya digunting-gunting, kainnya diapa-apain. Nggak orisinal lagi gitu. Oke, nah untuk dari keluarga sendiri gimana Kak support untuk mengembangkan Rumah Uis ini? Ya kalau saya ingat-ingat nggak semua juga, walaupun lebih banyak support ya. Karena waktu itu kan saya masih merintis, namanya masih merintis kan belum enak, belum jadi belum gitu. Enak kan, masih kesulitan di banyak hal. Masih sering dulu mama terutama, carilah kerjamu gitu ya. Kau sudah master, kau sudah S2, kerjamu setiap hari menggunting kain, membuat ini. Mungkin dia karena kasihan gitu. Tapi begitu saya menetapkan untuk tetap di sini, ya mereka paling support juga gitu. Nah, apa yang membuat Kakak untuk ini tuh pilihan yang benar gitu, meyakinkan orang-orang yang awalnya itu meragukan gitu Kak? Sejujur-jujurnya sih, ya karena saya harus menghasilkan sesuatu. Selain barang ya juga uang. Gitu kan? Saya nggak bisa tutupi mata orang kalau saya ini misinya budaya, enggak. Saya juga mencari uang gitu. Dengan harapan saya cari uang, situ senang gitu kan. Jadi itu yang membuat saya sampai sekarang tetap, karena saya memang menghasilkan, memutar uang di sini. Sampai hari ini kan setiap hari Uis itu tambah diproduksi, Uis itu tambah dibuat gitu. Saya tidak hanya menggerakkan ekonomi saya, tapi juga banyak orang gitu. Dari penenun, penyirat, penjahit gitu kan. Saya melihat ada pergerakan uang di situ dan positif. Ya kenapa enggak gitu kan. Kalau misalnya saya cerita dari awal-awal, saya memulainya bukan modal besar. Modalnya hanya 100.000 karena saya belinya cicil-cicil juga gitu. Ternyata kan bisa ya? Bisa. Beli satu kain dulu, baru beli selembar dulu. Saya ingat juga, saya beli mesin jahit juga bekas kok, harga 600.000 gitu ya. Jadi enggak, makanya waktu itu udah besar bagi saya. Bagi saya yang baru masih pegawai gitu kan, belum punya uang diam. Tapi kalau dibilang besar kecil itu relatif. Yang penting kan waktu itu saya mau walaupun kayaknya terus ini ya, kayaknya sama semua masalah orang waktu merintis, itu merasa dikejar-kejar semua, dikejar sama modal, dikejar sama orang-orang. Kalau sekarang sih dulu segitunya ya, padahal ya enggak sih. Modalnya waktu Rumah Uis berdiri ini mungkin
nggak nyampe juta-juta kayak gitu, sedikit dulu, beli satu. Bahkan dari satu mesin jahit bekas yang seharga 600.000 tadi ya Kak. Nah Iya. kalau sekarang udah ada berapa mesin jahit dan sudah memperkerjakan berapa orang nih Kak? Mesin jahit berapa ya tadi di atas? Yang aktif mungkin ada 5-6. Yang kerja ini kan kita banyak jenis kerja, ada yang kerjanya Bagian-bagiannya gitu ya Kak? freelance, ada yang memang tetap di sini. Oke. Tapi ya mungkin 10-15 orang yang bekerja ke sini ada di luar penenun. Nah sekarang kan Rumah Uis sudah berkembang seperti sekarang ini, bahkan juga sudah mencakup pejabat-pejabat ya, customernya bahkan sudah mencapai internasional juga, mancanegara. Gimana nih Kakak sebegitu getolnya untuk meneruskan usaha yang dari awal sudah Kakak rintis? Ya kan kalau udah maju kan pantang mundur ya. Iya. Jatuh bangunnya itu gimana tuh Kak? Saya kayaknya pernah jatuh itu waktu 2020 ya, karena memang kayak di situ semua perekonomian hancur kan. Covid ya. Tapi saya nggak pernah terpikir untuk berhenti, memang. Ya mungkin karena itu bagian dari passion saya. Jadi jatuh di 2020 itu memang jatuh banget, karena setahun kita nggak jualan. Sementara semua karyawan saya nggak ada pulangkan. Jadi mereka tetap di sini. Saya membayar gaji karyawan itu betul-betul sampai titik darah terakhir waktu itu. Oke, nah nextnya nih Kak, pengen buat Rumah Uis seperti apa nih? Ya kayak saya bilang tadi, maunya Rumah Uis itu lebih dikenal, orang jadi semua berani datang, mau datang atau penasaran paling enggak gitu ya. Terus memang dulu kan niatnya ini menjadi one stop shop tentang karo. Oke. Itu yang belum sampai. Aku berharap nanti di sini nggak hanya bicara Uis, tapi juga bicara hal-hal lain yang berbau karo gitu. Mungkin kayak ya masih banyak kok dari karo itu yang bisa dibanggakan, yang bisa diperdagangkan gitu ya, bisa cari duit. Itu sih nanti yang lebih besar harapannya. Amin, amin, amin. Oke, buat Tribuners yang pengen lihat-lihat mungkin ya produknya Rumah Uis, bisa datang ke alamatnya di mana nih Kak? Rumah Uis, Jalan Jamin Ginting, kilometer 8, nomor 252A Medan. Oke, atau kalau dari media sosialnya ada di mana aja Kak? Rumah Uis ada di TikTok, ada di Instagram, ada di Facebook, bahkan ada di e-commerce beberapa. Ada di e-commerce juga. Kalau gitu langsung aja pantengin media sosial dan juga e-commerce-nya Tribuners, atau bisa langsung datang ke sini. Averiana Barus percaya bahwa melestarikan budaya bisa sejalan dengan kemajuan ekonomi. Melalui Rumah Uis, ia tidak hanya membantu memperkenalkan identitas karo kepada generasi muda, tetapi juga membuka peluang kerja bagi masyarakat setempat, khususnya pengrajin lokal yang turut berkontribusi dalam menghasilkan produk-produk berkualitas. Buat Tribuners yang penasaran gimana sih proses pembuatan kain Uis khas karo, yuk ikutin aku main ke rumah produksinya. Nah, Tribuners, ini Kak Dea lagi melakukan proses tenun. Kak Dea udah berapa lama Kak kerja di sini? 2 tahun Kak. Udah 2 tahun. Oke, Kakak satu hari ini udah menghasilkan berapa kain Kak? Belum ada satu. Biasa kalau satu kain itu sekitar 1 hari setengah. Oh, 1 hari setengah itu satu kain jadinya. Oke, Kak Dia mungkin boleh lebih jelasin nih terkait proses pembuatannya dari awal sekali itu, awalnya apa yang dikerjain Kak? Pertama kita bikin polosnya dulu. Polosnya itu sekitar 7 cm. Terus baru kita masuk ke motifnya. Lalu dikerjakan sesuai motifnya gitu Kak. Nah, lalu tahap akhirnya itu apa Kak? Bikin polos lagi akhirnya. Ya di awal sama di akhir bikin polos. Oke, baru di tengah-tengahnya dia bermotif gitu ya Kak ya. Nah, Tribuners, sekarang Rizya sudah bersama owner dari Tenun Trias Tambun, ada Ibu Kristina ya Bu ya. Iya betul. Bu Kristina, tadi kita sudah main ke rumah produksinya ya. Workshopnya ya. Workshopnya. Ya, workshop. Kalau kira-kira Bu, dari awal sekali pembuatan sampai akhirnya menjadi kain itu memerlukan waktu berapa lama Bu?
Awalnya itu kalau pencelupan dulu ya kan, pencelupan tuh kelantang dulu, mencelup sampai gulung benang kira-kira lama 2 minggu lah. Sekitar 2 minggu baru. Ya, tapi kalau udah selesai dicelup, udah di kanji benangnya digulung, itu lagi ada makan waktu seminggu. Kira-kira sebulan lah. Sebulan, mulai dari proses pencelupannya. Tapi kalau hanya bertenun aja, sehari dapat 1. 1 hari 1? Ya prosesnya dari bawah ini yang agak lama. Karena ya itulah lama lah, makanya harganya juga lumayan karena prosesnya juga. Tapi awal mulanya bisa kepikiran untuk membuka pabrik tenun itu gimana ceritanya? Awalnya suami saya memang dari akademis, memang dia dari STTT, Sekolah Tinggi Teknik Industri ya di Bandung, negeri. Jadi dia setelah selesai langsung dipraktekkannya lah hasil ininya ke studinya ke sini. Awalnya dia udah pernah juga bekerja di Gresik selama berapa tahun itu, setelah dapat ilmu dari sana sedikit. Ngapain saya di kampung orang, toh di daerah saya aja deh yang buat. Padahal waktu itu wis karo itu nggak pernah orang karo yang buat. Oh, nggak pernah yang buat. Taunya make aja kalau orang karo. Yang bikin dari Samosir semua. Nah, setelah kita masuk bikin UIS ini, diterima masyarakat dan hasilnya puji Tuhan lebih baik kita daripada mereka itu, karena kita prosesnya juga agak lama karena itu memang harus dicuci apa gitu. Pokoknya baguslah dibuat sampai sekarang. Suami saya juga udah menghadap Tuhan 3,5 tahun yang lalu. Jadi kami tetap mengikuti jejak dia, jadi meneruskan apa yang diajarkan, misalnya kerapian, semua itu. Kalau nggak rapi, kita tidak akan produksi, dan semua pekerja udah kalau tidak rapi diulang. Diulang. Karena quality control juga harus memang ada satu orang kami buat itu khusus untuk mengontrol itu. Iya. Oke, berdirinya sejak kapan? Tahun 97. 97. Dengan satu alat tenun, satu alat boom, alat yang Hani begitu kan. Dulu kita masih dekat kolam renang Milala itu kita pakai tanah keluarga. Kita bikin seperti gudang-gudang gitu. Terus ada rumah orang tua saya, numpang lagi di rumah ibu saya 15 tahun. Situ mulai berkembang karena kita dibantu oleh pemerintah. Dibantu oleh pemerintah sini. Terus 15 tahun kita numpang di rumah orang tua, ngontrak lagi nih selama 5 tahun. Nah, setelah 5 tahun baru kita dapat ini rumah produksi. Ini dengan ini. Terus galeri itu memang warisan dari orang tua. Jadi beginilah sekarang kita. Berawal dari satu alat tenun. Sekarang sudah ada berapa? 40 dan sudah mempekerjakan berapa karyawan, Bu? Berapa ya saya? 45 ada kayaknya. 45 karyawan. Ya, 40. Itu warga sini ya, Bu ya? Jadi hanya satu orang karo di sini. Yang kerja pada umumnya orang Batak Toba, Jawa, orang Pada. Orang karo cuma 1. 2 ya, udah tambah 1 lagi tuh. 2 baru, itu pun masih baru-baru dia bilang. Baru 2 minggu lah. Begitulah. Ya. Nah, untuk sistem kerjanya itu gimana, Bu? Soalnya tadi kan Ibu ada bilang juga nih, kalau misalnya satu orang satu kan, kalau misalnya belum ada siap, bisa disambung lagi besok, gitu gimana? Ya, boleh. Iya, seperti itu. Nggak mesti harus siap satu, enggak. Ya, sesuai dengan kemampuan pekerjaannya sih. Masing-masing. Iya, ada yang kadang-kadang kami belum bangun udah datang nih. Sekali kan ngantar anaknya, mau ke rumah balik. 7:30 udah ada di sini, belum bangun kan, udah ada buka. Ya ada yang jam 10 juga baru datangnya. Yang siapa yang cepet dia yang lebih banyak dapat uang kan. Karena mereka tuh borongan, nggak per bulan. Per bulan hanya gulung benang ada 3 orang itu per bulan.
yang tukang celup pun yang celup juga per bulan gitu. Yang lainnya semua dorongan. Oke, kalau sehari itu kira-kira bisa menghasilkan berapa kain? Kalau mereka ini maksimal kerja dapat satu hari. Kalau ya satu orang. Kalau malas pun dia itu 2 hari udah pastilah. 2 hari udah pasti dapat satu kain. Ya, 2 hari. Ada kadang-kadang bawa anak kecil kan, nah itu nggak mungkin dapat dia satu hari, nggak mungkin. Kalau yang masih gadis dan udah anaknya yang sudah besar, itu udah dipastikan bisa dapat satu. Oke Bu, Uis ini kan merupakan budaya Karo. Betul, ya, Bu, ya? betul ya. Nah mungkin selain untuk pernah berbisnis nih, apakah ada nih niatan dari Ibu dengan almarhum suami untuk meneruskan budaya Karo? Iya, udah pasti, sudah pasti kita meneruskan budaya Karo ya. Karena selama ini juga bukan orang Karo yang membuat ini, kita setelah ada Tenun Trias Tambun sudah banyak bermacam-macam motif yang biasanya di bangunan, ini seperti di rumah kita ini ada bangunan sama dengan di galeri itu namanya itu Gundur Manggalata. Itu kami plot dari lukisan bangunan ke kain. Nah awalnya sekali Tenun Trias Tambun yang membuat itu. Sekarang sudah banyak yang meniru, tapi saya bangga kok orang yang meniru gitu, nggak ada rasa cemburu atau gimana. Berarti mereka itu suka dengan buatan kita gitu. Berarti juga melestarikan. Betul, ya melestarikan memang betul. Ya, jadi semua udah ada namanya. Kalau dulu ini motif apa? Kayak meniru-niru Palembang. Oke. Nah, jadi nggak ada mereka ini namanya ini. Kalau ini sekarang kita jelas-jelas ada namanya. Iya, ini artinya ada semua artinya karena ada di buku. Nggak buat-buat gitu, nggak buat-buat. Ya. Kira-kira ada berapa motif itu? Sekarang ada kita buat itu sekitar 8 atau 9, tapi 2 belum kita keluarkan. 2 belum kita keluarkan. Mudah-mudahan tahun depan kita launching. Udah ada barangnya sih, cuma belum launching gitu. Nanti tahun depan kita launching tuh. Ada 9 kira-kira, ada 9 motif itu, motif Karo semua itu. Motif Karo semua. Ya, ada semua di buku. Tapi awalnya sekali ini bunga di depan ini. Yang di galeri itu tuh. Tadi kita ada lihat juga di galeri itu ada yang dia bentuknya meliuk-liuk gitu. Ya, itu ada artinya semua. Ada beberapa motif tadi ya. Ya, betul. Ya, ada bukunya ada AG Sitepu itu namanya, itu dia memang udah umurnya udah 90 tahun. Dia bilang mau bikin motif lagi katanya. Kami bilang, Bulang, jangan paksaannya kerjaan seperti ini gitu kan. Enggak. Nah, aku ini memang hobi saya, jangan dipaksa ya gitu ya. Dia bikin lagi yang baru-baru motifnya. Jadi dia seneng, kita juga senang gitu. Dia bisa menyalurkan bakatnya dengan umur 90 tahun. Nah, sekarang kan anak saya nih yang sekarang lagi kuliah di yang tempat kuliah papanya dulu. Mungkin tahun depan udah selesai, ini sekarang lagi magang. Jadi dia yang kayaknya ya seperti anak udah sekarang lah, udah serba aplikasi semua. Ya ini modern, udah. Ya aku juga nggak tahu tuh. Sekarang udah pakai apa? Saya juga udah pakai apa tuh? Store wajah. Nih klik gitu. Aduh, kalau iya udah gitu. Keren kali kau udah masih usaha kita belum gitu. Ya harus mah. Nah harapannya ke depan kira-kira untuk rumah tenun Trias ini apa? Harapan kami sih. Kami ini mau merubah lagi nih, ada mau bikin lebih bagus lagi alatnya. Alat tenunnya. Iya, alat tenunnya. Mudah-mudahan tahun depan kita udah bisa mengoperasikannya, gitu. Oke. Ya. Kak Ade ini merupakan admin dari Tenun Trias Tambun Tribuners. Oke, Kak Ade, ini kan Tenun Trias ini merupakan salah satu supplier yang terbesar ya Kak di Kabupaten Karo. Nah, biasanya itu yang membeli secara rutin atau pelanggan dari Tenun Trias ini siapa Kak? Dari kalangan apa Kak? Reseller sih Kak yang paling sering. Sudah memiliki berapa banyak reseller kira-kira? Udah banyak sih Kak, soalnya yang dari Medan, Kanada, dari pokoknya luar dari Sumatera lah. Di luar dari Sumatera juga beli ke sini. Ada juga. Nah, biasanya menjual berapa banyak Kak kalau dalam sehari? Dalam sehari Kak? Sebenarnya mesti ngomongnya. Kira-kira berapa? Banyak sih Kak, karena kayak mana ya?
Satu orang itu misalnya ada yang kayak 5 gitu. Ada yang misalnya sampai kayak 6. Lumayan sih Kak kalau untuk dalam sehari. Oke. Nah, kalau yang ini jenisnya apa Kak? Ini jenisnya tulak paku. Ini nama motifnya tulak paku. Ini pun lumayan lah diambil reseller. Ini keret-keret ketadu. Bisa dilihat dari motifnya. Keret-keret ketadu. Ketadu itu kayak ulat gitu loh Kak. Kak ngerti kan? Yang meliuk-liuk nih ya? Iya. Oke. Ini masuk ke legot gundur. Apa Kak? Legot gundur. Lekot gundur. Oh, lekot gundur. Tapi memang warnanya khasnya tuh merah dan emas ya Kak? Perpaduan Iya Kak. Merah, tapi ada juga sih bagi yang pengen tuh hitam boleh. Kopi gosong juga ada. Sama marun. Ini dia motif pengeret-ret. Pengeret-ret ini. Nah, Tribuners, sekarang aku lagi bersama Kak Dewi yang merupakan pelanggan tetap di Tenun Tergias Tambun ya Kak. Kak Dewi ini habis belanja apa aja Kak? Belanja sarung ini ada beberapa ini, ada banyak. Ada banyak sarung. Iya. Nah, ini nantinya mau dipergunakan untuk apa Kak? Kasih sama mertua sama saudara. Oh, sama saudara-saudara. Memang Kakak biasa belanja di sini? Iya, karena berhubung dapat rezeki ya nggak apa-apa sekali-sekali beramal sama keluarga. Oh, oke. Nah, kalau yang Kakak beli itu jenis kain apa Kak? Kalau jenis kainnya sih saya nggak tahu, tapi mereknya ini sarung sejilena katanya. Ada lagi sarung merek Rohana Anju, itu 2 merek yang saya beli. Kalau mengenai jenis kainnya saya nggak tahu jenis kainnya apa, tapi itu tadi mereknya gitu. Oke, berarti kayak memang Kakak sering belanja di sini untuk bakal-bakal gitu ya Kak ya? Sarung ini untuk langsung dipakai. Gitu. Oke, biasanya dijahit lagi Kak atau langsung pakai aja? Kalau ini dipakai langsung, iya, nggak dijahit. Nggak dijahit lagi, berarti langsung dipakai ya? Karena dia bukan bakal. Oke, memang langsung dipakai untuk sarung. Iya, oke, baik. Terima kasih Kak. Oke. Dengan sentuhan modern namun tetap mempertahankan keaslian budaya, Rumah Uis menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan dan pecinta budaya yang ingin mengenal lebih dalam keindahan dan kekayaan adat Karo. Dengan berdirinya Rumah Uis, Averiana Barus tidak hanya merintis bisnis yang menjanjikan, tetapi juga berperan dalam menjaga warisan budaya Karo agar tetap hidup dan berkembang. Upaya ini menunjukkan bahwa melalui kreativitas dan cinta terhadap budaya, kita dapat mengangkat identitas lokal ke tingkat yang lebih tinggi. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.